Seperti misalnya ada informasi yang kami dapatkan ini pemirsa soal proses pemungutan suara di sejumlah TPS yang siang tadi ditandai dengan sejumlah insiden. Nah, berikut insiden di salah satu TPS yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat yang direkam oleh netizen. Tadi kami disuruh baris lagi, katanya pemilih, tapi sekarang alasannya habis waktu, karena jam 1. Gara-gara ngomong alasannya, ngomong sama kita. Tidak ada satupun yang coblos dari tadi. Wah, sengaja ini. Muka-muka kecurangan. Tolong share. Tolong kabarkan Ahok. Tadi udah oke, sekarang pulang balik muter perkataan. Konyol. Ini juga orang ini semua. Ini dari jam 10. Surat suaranya yang belum dicoblos tahan. Tahan surat suaranya. Rusakan. Itu mesti lobangin itu. Itu rusakin, kita laporkan. Harus vote ulang. PPS 98 harus vote ulang. Tolong yang bisa lapor, tolong laporkan. TPS 89, TPS RT 7, RT 6 juga tadi kacau semua. Banyak yang dilempar kemari. Tadi waktu jam 11 sih lobangin. Iya. TPS 90 juga sama. Cengkareng semua dicurangkan. Ya betul. Kalau mau Pak, kita mau tanya solusi. Itu kertas suara ditahan. Alasan macam-macam. Tolong di share biar banyak yang tahu. Nomor 1, nomor 3 ngaku dijolimi. Yang dijoli itu nomor 2. Masalah nih kan. 300 orang. Ya, pemirsa, itu adalah video yang dibuat oleh seorang netizen yang kami dapatkan pada hari ini. Antara karena menggambarkan adanya ketidakbisaan masyarakat di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat tersebut untuk bisa memilih. Tapi mungkin itu hanya satu dari sekian banyak kasus, karena kami juga mendapatkan informasi ada beberapa daerah lain juga tidak bisa memilih. Nah, kita kembali lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Jerry, kalau kita lihat itu tadi kan satu contoh ya. Apakah menurut Anda kemungkinan seperti ini bisa terjadi di banyak tempat? Bisa. Apa yang menyebabkan itu? Karena itu tadi tingkat partisipasi agak tinggi ya, artinya semangat masyarakat DKI memilih itu besar. Tapi Mbak Farli, kalau kita lihat kasus tadi, itu belum tentu kesalahan KPPS. Itu belum tentu kesalahan KPPS ya. Jadi tentu begini, hak pilih orang semestinya harus difasilitasi. Yeah. Tapi pemilu itu kan ada aturannya ya, ada batas-batas tertentu di mana memang menjadi sulit untuk memfasilitasi. Misalnya kalau surat suaranya kurang, gitu ya. Apalagi juga misalnya begini, kalau yang datang banyak di atas jam 12 sampai jam 1 gitu ya, sementara yang lain juga masih ada, bisa jadi seperti tadi ada ibu bilang itu waktunya kurang gitu ya, waktunya selesai jam 1, jam 1 memang TPS harus ditutup. KPPS tidak bisa melewati itu gitu ya. Jadi tutupnya tentu semua didaftar dulu. Kalau antriannya banyak ya, dia tutup dulu, semua yang mendaftar sudah oke, baru dilanjutkan pemungutan suaranya sampai semua yang mendaftar itu, semua yang terdaftar selesai. Jadi tutup bukan berarti ini masih ada yang ngantri udah ditutup, enggak. Tapi kalau lihat yang ini kan ketika mereka datang memang TPS-nya sudah ditutup ya. Nah, inilah kepentingannya kenapa harus mendaftar. Nah, memang sekarang begini. Ada gejala yang mulai menguat di kalangan masyarakat karena soal-soal administrasi ini agak enggan masyarakat perhatikan ya, apalagi kan administrasi DPT itu terjadi jauh-jauh hari sebelum hari H. Jadi pikiran orang belum untuk pilkada sudah sedang DPT dilakukan. Jadi ada keengganan untuk memvalidasi datanya juga karena orang berpikir kita nggak terdaftar nggak apa-apa, kok bisa pada hari H bisa gunakan KTP. Nah, ini kalau banyak orang berpikir begini dan mengambil sikap seperti ini, memang bisa repot pada hari H berkaitan dengan kekurangan surat suara. Dan itu mondar-mandir ini. Tadi saya merasa ada problem juga begini. Orang datang ke sini, mereka bilang enggak, bukan di sini.
di TPS yang sana. Gitu. Nah orang datang ke sana, di sana juga bilang enggak. Bukan di sini. Di TPS ini. Jadi lain, ya? bolak-balik habis waktu. Gitu. Jadi ini juga menurut saya harus diantisipasi oleh KPU. Mestinya sejak awal itu sudah ada antisipasi seperti ini. Kalau ada orang misalnya datang menggunakan KTP, itu harus betul diverifikasi dan dijelaskan. Harus ada satu petugas yang memverifikasi ini supaya tidak, ini kan gampang aja kelihatannya. Ketika datang enggak, jangan di sini, ke sana gitu. Di sana juga begitu gitu. Jadi kemudian pemilihnya menjadi dikorbankan dalam kasus begini ya. Kita nggak tahu apakah surat suara yang ada di TPS yang tadi ini kurang atau kehabisan waktu karena dipimpong sana sini. Ini yang kita nggak tahu ya, karena nggak jelas apanya, nggak ada yang bercerita kan. Memang yang itu hanya gambaran sedikit dari netizen yang kita dapatkan di media sosial. Bahwa ada kasus seperti itu saya kira ya. Dan itu menjadi pelajaran kita sekarang supaya nanti di putaran kedua semua yang ini kalau tadi tidak sempat menggunakan hak pilihnya ya harus dimutakhirkan. Dia harus mendaftarkan namanya sekarang. Jadi, supaya jelas dia memilih di mana juga. Mungkin masyarakatnya lebih diajak untuk mendaftarkan dirinya masing-masing. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa, 2 orang warga RT 6 RW 4 Cilandak Barat Jakarta Selatan mengamuk lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 28 tempat Cagup nomor 3 Anies Baswedan mencoblos pada Rabu siang. Sempat terjadi adu mulut dengan ketua RT setempat, namun akhirnya keduanya tetap tidak dapat mencoblos. Kok perlakuan Anda yang nggak mau ngerti perlakuan. Kami ini cuma tugas berdasarkan sesuai prosedur. Pak, lihat agama saya, Pak. Agama saya Islam. Lillahi ta'ala. Saya Islam, Pak. Dari lahir saya Islam. Ini peraturan. Ini peraturan. Betul. Iya, saya kan cuma minta pertimbangan. Sebentar, permisi. Ya, adu mulut 2 warga dengan ketua RT 6 RW 4 Cilandak Barat Jakarta Selatan ini terjadi lantaran tidak diperbolehkan untuk mencoblos meski keduanya telah memiliki surat keterangan pengganti KTP elektronik. Atas insiden itu, warga yang merupakan pasangan suami istri mengaku kecewa dengan kinerja kelurahan. Sementara itu, ketua RT 6 RW 4 Cilandak Barat membantah mempersulit warganya untuk mencoblos. Selain tak tercantum di DPT, gugurnya hak suara mereka lantaran tidak memiliki KTP elektronik dan keduanya hanya menunjukkan surat keterangan pengganti KTP. Kasih jalan. Mas Arif ya? Ya, Arif. Kasih Mas Arif. Ya, oke. Nggak mungkin. Kecewa nggak, Mas? Kecewa, sangat kecewa. Terus ini tindakannya nanti gimana? Saya menjadi golput gitu? Udah. Menjadi golput gitu? Dia mau nggak mau saya jadi golput. Saya golput bukan karena kemauan saya, tapi karena sistemnya tidak siap gitu. Dia alasannya bisa milih pakai apa, Pak? Dia ngerasa pernah foto elektrik Di alamat ini? Iya. Tapi tidak bisa menunjukkan atau gimana? Belum. Dia bisa menunjukkan surat ini doang, surat keterangan. Kan terakhir itu dibilang harus ada surat keterangan memilih. Nah, itu terakhir keputusan KPU kan itu. Nah, makanya dia nggak bisa nunjukin itu, ya kita nggak bisa terpaksa. Ya, ini satu lagi contoh kasus betapa mungkin perlu ditertibkan lagi mengenai aturan pemilih ya. Pak Samsudin, ada komentar nggak ini? Ya, saya ingin mengatakan begini. Jadi bagaimanapun memilih itu kan hak politik ya. Kalau bisa dimudahkanlah. Nah, saya nggak tahu bagaimana sistem yang membuat itu menjadi lebih mudah gitu. Sehingga ke depan ini sebaiknya diantisipasi. Bukan hanya oleh KPU, tapi juga mungkin pemerintah kita ya. Bagaimana supaya manajemen pemilihan ini lebih mudah bagi pemilih. Nah, contoh yang kita lihat tadi menunjukkan bahwa mungkin si petugas tidak salah, si warga juga tidak salah. Ini kan akibat mekanisme pendataan pemilih yang mungkin tidak memfasilitasi atau belum memfasilitasi esensi kemudahan itu sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas adalah bahwa mestinya ada identitas seseorang yang memenuhi syarat usia dewasa 17 tahun dan lain sebagainya itu memiliki peluang untuk menggunakan hak pilihnya dimanapun. Tentu kita di sisi lain juga mesti mengantisipasi penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan itu. Tapi prinsipnya adalah ke depan bagaimana supaya pemilu, pilkada dan lain sebagainya ini lebih memudahkan
bagi pemilih. Dua kasus tadi yang kita lihat melalui layar kaca itu menunjukkan masih ada masalah. Padahal ini Jakarta loh, apalagi di daerah ya? Kita bisa bayangkan situasinya bisa lebih buruk lagi. Baik, Pak Jerry, apakah kita bisa kemudian misalnya lebih merevisi misalnya aturannya sehingga akhirnya tadi lebih memudahkan ataupun malah justru lebih disiplin? Iya, saya kira kalau aturannya sudah cukup mudah. Saya nggak tahu lagi bagaimana membuat dia menjadi lebih mudah ya, karena menggunakan KTP kok bisa sekarang kan gitu. Itu sudah paling mudah sebetulnya. Tapi apa karena terlalu mudah malah mungkin akhirnya ada permasalahan seperti ini gitu? Apa menurut saya problemnya kemudian? Kalau kasus yang kedua ini problemnya di RT atau KPPS itu, dia nggak paham aturan. Dan apa ya? Dan ada problem sebenarnya di DKI ini. Ada banyak orang yang belum mendapatkan iktp karena kosong belangkonya atau apa gitu. Itu sudah sejak 6 bulan yang lalu kan. Gitu. Jadi tapi setahu saya sudah ada edaran KPU, orang bisa menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan dari kelurahan bahwa dia KTP-nya sedang diurus, KTP-nya sudah berakhir dan iktp-nya sedang diurus. Nah kalau lihat Bapak tadi, kelihatannya kan dia membawa surat kelurahan pengganti, surat keterangan dari kelurahan pengganti iktp-nya, tapi tidak diperkenankan memilih. Jadi menurut saya yang kasus tadi ini bukan soal sistemnya, tapi soal orangnya, Prof. Petugasnya nggak paham. Dan tadi kan Pak Marno itu mengemukakan ada satu persoalan, ada banyak petugas yang belum paham betul juga di lapangan bagaimana teknis mengakomodir pemilih seperti ini gitu ya. Jadi saya kira ini sama dengan yang C6 ya. C6 itu tidak mutlak harus dibawa. Dan kalau orang tidak punya iktp karena sedang dibuat iktp-nya, dan kita sudah tahu dari berita-berita dan sudah ada publikasi dari Kementerian Dalam Negeri juga bahwa memang sejak 6 bulan yang lalu belangko iktp itu kosong. Jadi memang orang yang mengurus iktp belum mendapatkan itu dan di kelurahan diberikan surat keterangan pengganti iktp. KPUD bisa dikatakan harus lebih giat lagi saya untuk kira, memberikan sosialisasi pemahaman kepada petugas-petugas sosialisasi pemahaman kepada para petugas ya, dan khusus yang berkaitan dengan hak pilih tadi. Bimbingan teknis itu mesti lebih masif lagi. Iya, saya kira di situ problemnya tadi ya. Kalau lihat kasus-kasus ini dan penjelasan Pak Marno kan sudah diakui bahwa ada problem di hal-hal yang sifatnya administratif ya, khusus berkaitan dengan bagaimana mengakomodir hak pemilih gitu. Iya, nah mungkin kalau kita misalnya ada pembicaraan mengenai putaran kedua dengan waktu yang cukup panjang ini, bisakah kemudian ini bisa masalah-masalah seperti ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi di pilkada berikutnya? Semestinya bisa. Kan lingkupnya ya kalau Jakarta ya lingkupnya kan tidak begitu luas lah, bukan Indonesia gitu. Kalau Jakarta artinya daerahnya sudah mudah lah, daerahnya jauh lebih mudah. Ya kecuali Kepulauan Seribu ya. Mungkin DKI ini yang bermasalah cuma mobilitas penduduknya saja. Kalau dari akses kan wilayah DKI itu udah dengan mudah bisa dijangkau, tapi mobilitas pemilih ini kan gitu, orang datang tiba-tiba. Nah putaran kedua ini Mbak Fahri akan ada update data lagi, pemutakhiran data khusus berkaitan dengan pemilih pemula, gitu, atau orang yang pindah. Jadi pemilih pemula kan nanti akan ditentukan kapan waktu putaran kedua, sudah ada sebenarnya, saya lupa kapan. Jadi orang yang 17 tahun di hari itu bisa memilih meskipun hari ini dia tidak memilih. Iya betul. Jadi PR-nya ada lagi ya untuk itu ya, untuk pemutakhiran data. Ada pemutakhiran data meskipun tidak selama yang kemarin ya. Ya, meskipun Pak Sumarto tadi mengatakan belum positif untuk bisa dikonfirmasi ada putaran kedua, tapi hasil Kiklan kan sudah mengatakan kebanyakan ada putaran kedua untuk pasangan yang maju. Nah, kalau dari situ kita lihat kira-kira pendapatnya bagaimana kalau misalnya nanti mereka harus ada putaran kedua dan memperebutkan suara yang tersisa dari pasangan yang tidak masuk ke putaran kedua, itu bagaimana peluangnya? Siapa kira-kira yang paling bisa merebut hati mereka, Pak Samsudin? Iya, saya pikir kalau melihat basis massa AHY, Silvi dengan Anies Sandi itu kan tidak jauh berbeda dalam pengertian kubu
anti Ahok ya gitu ya. Nah oleh sebab itu saya pikir ini tergantung pada apa yang bisa ditawarkan oleh kubu Anies Sandi pada kubu AHY. Nah walaupun demikian kita juga tahu bahwa hubungan politik antara SBY dan Prabowo itu mungkin tidak begitu mulus ya, tidak begitu mulus. Nah akan ada komitmen-komitmen di antara dua kubu ini untuk katakanlah saling bekerja sama dalam memenangkan pilkada Jakarta putaran kedua. Itu otomatis tidak kira-kira bisa kita katakan kalau misalnya tadi pemilih dari pemilih AHY ini akan beralih ke... Saya kira tidak otomatis, sebab bagaimanapun memilih itu kan kebebasan individual setiap warga negara. Jadi bisa saja elitnya mengatakan akan bekerja sama untuk mendukung Anies Sandi, tapi pemilih atau masa pendukungnya belum tentu sepenuhnya demikian. Nah kita akan lihat apakah sebagian besar lebih ke Anies Sandi atau mungkin ke Ahok Jarot. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya karakternya pemilih AHY itu seperti apa Pak Samsudin? Apakah kita kemudian bisa petakan sehingga kita lebih mudah membaca kira-kira mereka akan kemana memindahkan suara atau dukungannya? Iya, kalau kita mengikuti ya hasil sejumlah survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, sebetulnya karakter pemilih AHY itu ya tidak begitu jauh berbeda dengan pemilih Anies Sandi. Walaupun mungkin ya pemilih AHY itu lebih berusia muda ya, mungkin melihat sosok Agus yang katakanlah mewakili atau merepresentasikan kaum muda, sehingga lebih banyak pendukungnya kaum muda. Nah kalau kita lihat hasil putaran pertama ini, di mana AHY Silvi itu agak merosot ya pendukungnya, sangat mungkin kubu AHY Silvi tidak mampu menjanjikan sesuatu yang lebih baik ketimbang Anies Sandi dalam menghadapi Ahok Jarot gitu. Oke, baik Pak. Oke. Baik, Pak Jerry dan Pak Samsudin, kita harus break dulu. Nanti kami lanjutkan dialog kita. Pemirsa tetap bersama kami. Iya, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Samsudin, kalau kita lihat tadi juga dalam pidatonya Megawati mengatakan ada pelanggaran, diantaranya memang banyak warga tidak bisa memilih. Kemudian juga tadi diharapkan putaran kedua juga bisa lebih baik. Itu komentar Anda dulu bagaimana? Iya. Ya tentu kita sama dengan Bu Mega ya, kalau soal ada kekecewaan sebagian warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah ini penting sekali diantisipasi oleh KPU dan lain-lain ya jajarannya. Sebab bagaimanapun kehilangan hak pilih itu sesuatu yang tentu saja menyakitkan bagi warga yang sudah datang mulai pagi, nunggu sampai siang, tapi ternyata tidak bisa menggunakannya. Nah yang saya ingin tanggapi adalah respon cepat pimpinan partai politik. Padahal ini kan masih hitungan cepat ya. Jadi kita melihat hasil pilkada ini kan hasil yang sangat sementara ya. Metode hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Nah hasil finalnya tentu nanti oleh KPU. Nah, walaupun demikian, ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Bagaimana supaya jarak antara pemilihan dengan hasil final yang dilakukan oleh KPU itu tidak terlampau jauh. Supaya apa? Supaya tidak muncul kegaduhan politik di antara jeda waktu itu. Sebab kita tahu sendiri tensi pilkada Jakarta ini masih akan tinggi menjelang putaran yang kedua. Baik. Sehingga segala sesuatunya mesti diantisipasi. Baik, Pak Jerry, silakan komentar Anda sebagai closing statement. Kira-kira apa yang tadi tanggapan tadi? Saya kira kalau kita lihat banyak persoalan berkaitan dengan daftar pemilih, menurut saya
KPU memang harus memberi konsentrasi lebih tinggi untuk pembenahan data pemilih ya. Apalagi memang biasanya begini, di daerah-daerah yang tensi politiknya tinggi antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain, ada kecenderungan memang masyarakatnya lebih antusias atau lebih semangat ya. Jadi saya kira ini satu catatan yang penting. Ada banyak kelemahan kalau lihat dari cerita-cerita yang beredar di media sosial sekarang tentang tentang data pemilih ya. Lalu yang kedua, saya kira juga yang harus diperkuat oleh KPU sekarang adalah bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilu di lapangan ya, karena kita masih melihat dari kasus-kasus yang ada ini banyak yang tidak paham ya, banyak yang tidak paham tentang aturan-aturan teknisnya, sehingga sedikit banyak juga menimbulkan kerawanan di TPS. Bahkan tadi ada sampai harus berantem dan lain-lain ya. Nah, yang ketiga yang saya kira paling penting ini, jangan lagi berulang-ulang pilkada atau pemilu kita selalu mengorbankan hak pilih masyarakat karena soal-soal administratif. Karena itu memang kita harus berupaya keras memikirkan bagaimana mekanisme dan metode yang lebih mudah mempermudah pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ya. Tidak lagi kehilangan hak pilih karena soal-soal yang sifatnya administratif. Baik, kita harapkan juga demikian bisa berjalan lebih baik lagi pilkada berikutnya. Putaran kedua khususnya, kalau ada putaran kedua. Kita tunggu hasil real count dari KPUD. Baik, terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Samsudi sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog dalam spesial report Pilkada DKI 2017 pada hari ini. Kami akan kembali dengan program spesial lainnya dalam program Connect 360 setelah ini.